Belakangan publik dibuat gempar dengan pemberitaan mantan atlet voli putri nasional yang berpangkat Sersan II, Aprilia Manganang, resmi mengalami pergantian jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki. Ya, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa beberapa waktu lalu mengatakan Aprilia mengalami kelainan bentuk alat kelamin sejak bayi yang disebut hipospadia. Berdasarkan pernyataan Andika Perkasa saat dilahirkan, Aprilia sempat dinyatakan sebagai perempuan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki kedua orang tuanya terkait kelainan alat kelamin yang dimiliki anaknya sejak dilahirkan. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, diketahui kadar hormon testosteron dalam tubuh Aprilia lebih tinggi daripada hormon yang dimiliki perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Lantas, apa sebenarnya hipospadia ini? Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Litbang Kemenkes, hipospadia merupakan kelainan anatomi dari alat kelamin anak laki-laki yang didapatkan sejak lahir atau kongenital. Ciri-cirinya testis atau buah pelir tidak turun salah satu atau keduanya pada kantong skrotum. Kemudian lubang saluran kencing atau ujung uretra bukan berada di ujung penis, melainkan berada di bagian belakang pangkal penis. Dokter spesialis anak, subspesialis endokrin dari RSCM Jakarta, Nani Sakarina mengatakan, jumlah kasus hipospadia di Asia adalah 1 berbanding 10.000 kelahiran bayi laki-laki. Sementara di Eropa, angka kasus ini sekitar 18 berbanding 10.000 kelahiran bayi laki-laki. Di Amerika Utara perbandingannya lebih tinggi, yaitu 34 berbanding 10.000 kelahiran bayi laki-laki. Ya, jadi bukan hanya untuk orang tua ya, jadi semua tenaga kesehatan juga perlu tahu yang menolong persalinan ya. Jadi bayi baru lahir itu tidak hanya dilihat dadanya, diperiksa jantungnya, paru-parunya, begitu nangis selesai gitu ya. Jadi perlu diperiksa juga jenis kelaminnya dengan teliti, perlu diraba ya. Jadi yang perlu dilihat kalau kelihatannya ini anak lelaki, perlu dilihat ujung penisnya, apakah lubang kencingnya ada di ujung atau tidak. Hipospadia atau kelainan pada alat kelamin anak laki-laki ini masih bisa ditangani dan seharusnya diatasi sejak dini sebelum anak tersebut mengalami akil balik. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis bedah urologi RSCM FKUI Hendy Mirza. Menurutnya, bila makin dewasa, alat kelamin akan mengalami perubahan. Saat koreksi bedah urologi dilakukan ketika sudah berusia dewasa, maka peluang terjadinya komplikasi dan perdarahan sangat besar, sehingga semakin sulit intervensi dilakukan oleh ahli urologi. Biasanya sih faktor umur sih, jadi dia udah ngelewatin akil balik kan, jadi kita udah cukup terlambat untuk melakukan intervensi apapun gitu. Idealnya kan ini kelainan seperti hipospadi atau ada kelainan-kelainan penyerta yang lain yang bareng hipospadi ini harusnya diintervensinya kan di usia masih kecil gitu, supaya pertumbuhannya ke depan lebih baik gitu. Tapi ya ironisnya gitulah, ya itulah kenyataan yang ada di negara kita ini. Sementara dokter spesialis andrologi sekaligus seksolog dari Fakultas Kedokteran Udayana Bali, Profesor Wimpi Pangkahila mengatakan, bila memang yang terjadi pada Aprilia Manganang hanya hipospadia saja tanpa ada penyulit yang lain, ditambah lagi hormon testosteronnya normal, kemungkinan mengalami ereksi bisa terjadi meski tidak begitu sempurna dan secara hasrat seksual yang bersangkutan bisa tertarik kepada perempuan. Supaya hipospadinya normal kan, gitu kan maksudnya. Nah, kalau hipospadi normal, lalu fungsi testisnya normal, ya berarti dia bisa menjadi pria normal. Nah cuma sekali lagi mungkin ya, karena saya nggak melihat kasusnya, mungkin testisnya juga nggak normal ya. Kalau testisnya atrofi tadi berarti hormonnya tidak baik gitu. Kalau itu yang terjadi maka dia perlu mendapatkan pengobatan untuk mempertahankan kondisi supaya betul-betul seperti pria normal. Wimpi Pangkahila menambahkan bila seseorang mengalami hipospadia dan menjalani tindakan medis berupa operasi dari ahli urologi, harus dipastikan lagi organ testis dan hormon testosteronnya. Bila memang kondisinya masih tidak normal pasca dioperasi, maka yang bersangkutan harus melakukan pengobatan lanjutan secara berkala untuk mempertahankan hidup. Yang menjadi penyulit hipospadia menurut Wimpi
adalah kondisi testis mengalami atrofi, yaitu mengecil dan tidak bisa memproduksi sel sperma. Arman Helmi, Muhammad Iqbal, Jakarta.